Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya kematian adalah perihal kepastian yang harus kita persiapkan dari hidup kita sekarang di dunia fana ini gitu. Didasari dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 dan kitab Galatia pasal 5 ayat 16 26. Ini jadi intinya begitu teman-teman, bahwa yang namanya kematian itu bukan hal yang nanti. Kalau orang dunia, orang berkeyakinan dalam arti orang yang beragama tetapi kurang benar dalam hal mengenal Tuhan secara pribadi atau firman Tuhannya gitu. Nah, akhirnya hanya sebatas berkeyakinan saja. Orang dunia dan orang berkeyakinan teman-teman selalu dengan pola pikir ya takut apabila membahas tentang kematian teman-teman. Jadi kematian itu ibaratnya sesuatu hal yang tragis, yang menakutkan gitu. Tapi sebenarnya apabila kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, sudah lebih mengerti firman Tuhan, dan sudah benar-benar berani melakukan firman Tuhan, kematian itu justru bukan dihindari teman-teman, tapi justru kita harus persiapkan. Kita harus songsong kematian kita gitu. Kalau kita tidak songsong kematian kita dari saat ini, kalau kita tidak persiapkan kematian kita dari saat ini teman, dikhawatirkan itu waktu meninggal dunia itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Karena waktu kita sudah meninggal dunia, ya tidak ada yang bisa berubah di dalam hidup kita. Jadi apa yang kita mau persiapkan, apa yang kita mau lakukan, itu harus justru dari sekarang teman-teman, selama kita masih hidup ini. Jadi apabila image kematian ini dianggap oleh orang dunia atau orang berkeyakinan adalah sesuatu yang menakutkan, ya timbulnya jadi akhirnya tidak pernah bisa membahas tentang kematian teman-teman. Ini yang kalau menurut saya terlalu bahaya teman-teman, apabila kita tidak benar-benar mengerti dan apa ya, tidak dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Akhirnya kematian itu dianggapnya bukan sekarang tapi nanti saja. Jadi selalu akan dikatakan bahwa kalau terkait dengan kematian ya dibicarakannya nanti saja. Ya nanti kapan gitu? Nanti sampai kita sudah benar-benar mati, benar-benar meninggal dunia gitu. Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, ada aturan firman Tuhan yang katakan bahwa ya waktu kita meninggal dunia kita masuk ke dalam alam akhirat, di mana di alam akhirat itu tidak bisa ada perubahan apa-apa teman-teman. Penilaian, penghakiman, penghukuman di dalam akhirat itu adalah apa yang kita perbuat justru di dunia ini teman-teman. Makanya ada istilah bagaimana kita hidup ini tidak cuma cukup mengumpulkan harta benda di dunia ini sebagai bekal duniawinya gitu. Tapi kita justru yang lebih penting itu adalah bagaimana mengumpulkan harta benda, ya harta sebagai bekal di akhirat nanti teman-teman. Nah, kalau yang namanya bekal di akhirat nanti itu tidak ada satupun yang bisa berwujud harta benda teman-teman. Itu loh konyolnya. Ya berarti yang untuk jadi bekal di akhirat nanti adalah amal ibadah kita saat ini teman-teman. Amal ibadah kita hidup saat ini bagaimana gitu. Apabila kita lebih banyak melakukan firman Tuhan, ya logikanya bekal akhirat kita makin banyak teman-teman. Semakin sedikit kita melakukan firman Tuhan, ya berarti bekal akhirat kita makin sedikit. Yang lebih bahaya lagi kalau seandainya kita tidak melakukan firman Tuhan gitu. Kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita tidak punya bekal apa yang kita akan bawa ke dalam akhirat nanti. Itu yang bahaya sekali teman-teman. Nah, kecenderungan orang tidak membawa bekal di akhirat nanti karena apa? Karena kembali lagi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, ya sehingga tidak punya bekal apa-apa untuk masuk ke dalam surga gitu, masuk ke dalam akhirat, dalam surga. Ya bahkan kalau firman katakan apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, ya pasti kita akan tergelincir teman-teman. Pasti masuk ke dalam ya kebinasaan, kekal di dalam neraka, itu pasti teman-teman. Karena memang nggak bisa ditawar gitu. Ya syarat untuk bisa masuk ke dalam surga adalah bagaimana caranya kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Selama kita tidak mau dan tidak mampu melakukan firman Tuhan, ya kita akan ketemu gitu dengan kebinasaan kekal. Tapi kalau kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan, ya Tuhan janjikan, firman Tuhan katakan bahwa ya kita pasti akan ketemu dengan kehidupan yang kekal di dalam surga teman. Jadi bedanya begitu teman-teman. Jadi apa ya, kembali lagi kematian itu adalah batas gitu teman-teman. Batas seberapa maksimal kita bisa melakukan firman Tuhan selama kita hidup di dunia ini.
Jadi jangan diartikan istilahnya nanti aja kita berbuat sesuatu, ya kita berbuat amal ibadah yang seperti Tuhan rancang kendaki. Waktu kita sudah meninggal dunia, ya udah tidak keburu berbuat apa-apa dan sudah meninggal dunia, tidak bisa ada perubahan apa-apa. Justru dalam hidup kita sebelum mengenal Tuhan, kita mesti mulai mau mencari Tuhan. Ya setelah kita mau mencari Tuhan dan ketemu, kita berarti mulai mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, kita harus lebih dalam lagi untuk lebih mengenal Tuhan, sehingga akhirnya kita mengerti Tuhan. Nah waktu kita makin mengerti Tuhan gitu, ya kita merenungi siang dan malam gitu arti pengertian firman-Nya. Nanti Tuhan bukakan lagi ya kemampuan untuk mengerti firman di atas rata-rata manusia normal, teman-teman. Itu akan Tuhan bukakan bahwa yang namanya kemampuan mengerti firman Tuhan itu tidak bisa hanya dengan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, tapi bagaimana kita melibatkan Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Yang bagaimana supaya roh Tuhan itu hidup sehingga pikiran, perasaan, kehendak kita itu hilang. Yang ada adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah itu teman-teman, dari pengenalan pengertian pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan ini, akhirnya kita bisa lebih mampu mengerti apa sih tujuannya firman ini gitu. Kita harus apa ya melakukan firman ini. Jadi kita lebih dalam, teman. Nah itu yang disebut kita jadi lebih mampu mengerti akan firman Tuhan dibanding orang-orang yang pada umumnya yang tidak menghidupkan roh Tuhan. Jadi kalau cerita di dalam formality beragama, teman-teman, tidak dijamin orang yang beragama, yang mengaku beragama dalam kata belajar mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan, tapi tidak menghidupkan roh Tuhan gitu. Ya bagaimana melakukan agamanya dengan cara-cara tata krama agama liturgis gitu di tempat ibadah, atau mungkin juga bergerak yang lebih nyata bukan ke rohani tapi lebih ke tubuh dan jiwa saja, ke activity yang sifatnya tubuh dan jiwa. Kalau tubuh dan jiwa kan pasti kan urusannya cuma bakti sosial, paling lebih kan seperti itu. Nah padahal kalau kita bicara mau lebih dalam mengenal Tuhan, Tuhan itu bukan ada di tubuh dan jiwa, tapi bisa ada di jiwa dan roh gitu. Jadi kalau selama kita tidak menghidupkan unsur roh kita gitu, ya nggak mungkin bisa ketemu dengan Tuhan, teman-teman. Nah ini yang kita mesti sadari bahwa berarti pengenalan akan firman Tuhan saja tidak cukup, teman-teman. Kita harus mampu mengerti firman Tuhan, dan untuk mengerti dan mampu mengerti firman Tuhan pun tidak cukup. Kita harus berani gitu ya melakukan firman Tuhan. Nah untuk bisa mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan ini, ya firman Tuhan katakan ya kita mesti hidupkan roh Tuhan itu, teman-teman. Nah waktu roh Tuhan dihidupkan, jadi akhirnya berbeda semua, teman-teman. Ya bahwa yang namanya dasar-dasar firman Tuhan yang dianggap oleh orang yang tidak menghidupkan roh Tuhan dianggap sebagai dasar kehidupan, ya akhirnya orang-orang yang tidak menghidupkan roh Tuhan menjadikan firman Tuhan itu sebagai hukum, sebagai teori gitu. Nah kalau sudah bicara hukum atau teori itu kan susah, teman-teman. Ya berarti kan satu gitu. Ya kalau yang namanya hukum itu kan pasti berujung ke satu kesimpulan gitu. Nah sedangkan yang namanya firman Tuhan dari versi Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari hikmat yang dari Tuhan itu gitu. Itu firman itu tidak menjadi hukum, teman-teman. Firman itu tidak menjadi teori, firman itu tidak berbatas gitu. Ya firman itu akan dinamis sekali, akan hidup sekali gitu. Nah ini yang dikatakan firman apabila dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan karena menghidupkan roh Tuhan. Akhirnya firman ini dikatakan, kalau dari sisi Nasrani disebutnya ya rema, teman. Bagaimana firman Tuhan itu bukan berbentuk hanya hukum, hanya teori, hanya baku, hanya satu gitu. Ya tapi firman itu berarti dinamis gitu. Firman ini hidup gitu. Firman ini bisa diartikan dengan berbagai banyak pengertian gitu, teman-teman. Nah ini berarti sangat bergantung sekali apabila kita misalnya Tuhan bisikan ke kita sesuatu ayat gitu, di dalam ayat tertentu, pasal tertentu, kitab tertentu. Nah ini kembali lagi kita mau jadikan firman Tuhan yang dari ayat yang Tuhan kasih ke rema kita ini apa gitu. Nah ini kembali lagi kalau kita tidak hidupkan roh Tuhan di dalam kita, akhirnya ya mengartikan firman itu bolak-balik hal yang sama, teman-teman. Jadi ini kembali lagi
apa ya, segala sesuatu itu tidak bisa kita batasi oleh diri kita sendiri gitu. Ada banyak teman-teman yang sudah mengenal firman Tuhan dalam sekali gitu, tapi pengertiannya masih salah teman-teman. Jadi mungkin sudah terlalu banyak mendalami firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendaknya dia sendiri atau dari manusia lain, bisa dari mentor rohani, bisa dari rohaniawan gitu. Nah akhirnya ya menjadikan firman itu kaku sekali teman-teman. Nah kalau firman sudah kaku, kadang-kadang kalau waktu kita membahas tentang sesuatu, sehingga kita, orang tersebut membatasi sendiri teman-teman. Oh yang ini hal-hal seperti ini rasanya tidak pantas gitu di-sharingkan dengan Tuhan. Ya yang begini ya baru boleh di-sharingkan sama Tuhan. Yang tidak bisa di-sharingkan karena sifatnya kok masih ragu-ragu kitanya gitu. Atau mungkin yang mau di-sharingkan sifatnya kok konyol ya, menghadapi hal konyol. Atau mungkin bisa juga karena sifatnya usil, ya menta yang enggak-enggak gitu. Yang dianggap secara rasio manusia dianggap bahwa itu tidak pantas. Nah, tapi kalau dari versi Tuhan, Tuhan tidak katakan begitu. Ya Tuhan menginginkan kita, apapun yang kita minta, ya minta saja gitu. Ya kalau kita masih bisa membedakan mana yang boleh di-sharingkan dengan Tuhan dan mana yang tidak boleh di-sharingkan dengan Tuhan, nah berarti kita masih bisa ada batas teman-teman. Di dalam Tuhan itu kita masih batasin gitu. Kapan kita bicara dengan Tuhan, kapan kita tidak bicara dengan Tuhan. Kalau bicara dari kemampuan mengerti dan menghidupkan roh Tuhan tadi, istilah memisahkan kita dengan Tuhan itu sudah tidak mungkin teman-teman. Jadi urusan apapun juga kita harus di-sharingkan oleh Tuhan, karena banyak hal yang mungkin bagi manusia dianggapnya ini nih apa ya, nggak wajar gitu, nggak pantas lah diobrolin urusan seperti ini dengan Tuhan. Tapi buat Tuhan semua juga wajar teman-teman. Yang Tuhan anggap nggak benar itu, nggak boleh itu adalah apabila melanggar firman Tuhan, bukan karena perbuatannya teman-teman. Jadi perbuatannya itu mulia sekali teman-teman, bukan tidak boleh gitu. Jadi contoh kayak misalnya apa ya, kalau kita bicara orang-orang yang sudah lebih dewasa fisik, dewasa jiwa dan dewasa rohani. Misal soal apa ya, bersetubuh aja, cerita bersetubuh. Ya, ada yang beranggapan bahwa bersetubuh itu hal yang menjijikkan bagi manusia atau bagi Tuhan gitu. Loh, bukannya yang menciptakan persetubuhan itu juga Tuhan gitu, bukan manusia gitu. Ya, kenapa manusia menjudge gitu, menghakimi bahwa ya istilah bersetubuh itu jadi hal yang salah gitu, hal yang negatif. Kalau buat Tuhan kan bukan. Bahkan Tuhan ciptakan hal persetubuhan itu adalah sebagai apa ya? Sebagai penghiburan untuk manusia gitu. Ya sebagai memang untuk dipakai sebagai regenerasi anak-anak manusia gitu. Kan Tuhan jadi persetubuhan itu kan dijadikan satu alat yang positif-positif aja teman-teman. Cuman kadang-kadang manusia itu tidak bisa membedakan persetubuhan yang memang Tuhan izinkan dengan persetubuhan yang tidak Tuhan izinkan. Kalau bicara persetubuhannya jelas Tuhan yang buat kok. Ya Tuhan yang ciptakan itu untuk kita gitu. Kenapa kita mesti anggap itu harus najis gitu? Nah, kenapa kita mesti bisa pisahkan kalau ngomong persetubuhan itu tidak pantas dikupas bersama Tuhan gitu. Sebenarnya kan bukan itu teman. Jadi kalau bicara persetubuhan sih oke-oke aja. Cuman yang Tuhan larang itu kan apabila kita melakukan persetubuhan di luar dari perintah dan peraturan Tuhan. Nah itu yang nggak boleh teman-teman. Ini yang tidak boleh gitu. Tidak boleh bicara begitu. Tapi kalau bicara materi tentang persetubuhannya, rasanya Tuhan tidak akan menolak perintah membahas, men-sharingkan itu teman-teman. Malah kita bisa belajar gitu. Ini contoh-contoh yang saya contohkan misalnya soal persetubuhan. Ya mungkin juga banyak hal-hal lain teman-teman. Ya contoh misalnya bagaimana kita ingin kaya gitu. Nah kalau ingin kaya Tuhan katakan itu salah. Tapi kalau kita jadi kaya tidak salah. Nah ini juga sama teman-teman. Jangan diasumsikan bahwa kalau bicara persetubuhan, kalau bicara soal kekayaan duniawi, itu berarti jijik gitu bagi Tuhan. Rasa saya nggak begitu gitu. Jadi buat Tuhan itu semua benar semua. Ya bahkan Tuhan katakan soal kekayaan duniawi itu kalau berujungnya ke uang gitu, ke mamon gitu. Ya Tuhan katakan bagaimana caranya mamon ini, bagaimana uang ini, bagaimana kekayaan ini bisa dijadikan
alat Tuhan ya untuk persahabatan dengan sesama kita yang belum mengenal Tuhan, teman-teman. Justru jangan dipikirkan kalau kita bicara dengan Tuhan itu anti loh ngomong soal kaya, ya anti ngomong soal uang gitu. Saya pikir tidak begitu gitu. Jadi dengan Tuhan itu ya justru apapun juga harus kita berani sharingkan gitu. Lepas itu benar atau salah, yang penting waktu kita sharingkan itu kita jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan sebelum ada hikmat yang dari Tuhan gitu. Ya hikmat, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan bahwa ini harus A, ini harus B, ini harus C gitu. Jadi kuncinya teman-teman kembali lagi bukan di firman yang kaku itu, bukan di firman yang teoritis itu, ya cuman teologi aja, bukan di cuman bicara firman-firman yang di agama saja gitu. Tapi firman ini harus hidup ya dengan cara menghidupkan roh Tuhan. Karena kalau dengan menghidupkan roh Tuhan, arti firman itu jadi hidup dan dinamis sekali, banyak sekali teman-teman. Banyak hal yang mungkin secara teori, secara hukum bahwa firman A itu berarti ke kanan gitu. Tapi kalau kita bicara dari arti kata firman itu dari sisi hikmatnya Tuhan, dari pikiran besar kehendak Tuhan, bukan cuma ke kanan, benar-benar. Firman itu bisa kemana aja gitu. Arahnya mau kemana bisa aja. Yang bisa muter 360 derajat gitu arti firmannya gitu. Nah sedangkan kalau kita bicara jadikan firman itu dengan pikiran besar kehendak kita, akhirnya logos, jangan-jangan cuma satu arah ke kanan saja. Misalnya cuma begitu aja, atau ke barat aja, atau ke timur aja, cuma satu arah teman-teman. Tapi kalau firman bagi Tuhan yang benar adalah firmannya dinamis, jadi akhirnya ya ke satu lingkaran 360 derajat aja bisa ke arah semua. Bahkan itu kalau bicara ke arah horizontal teman-teman. Kalau kita bicara ke arah vertikal gitu, ya berarti tambahin lagi gitu. Ya vertikal 360 derajat lagi. Jadi ke semua sisi. Jadi kalau diibaratkan bola gitu, firman Tuhan itu ya ada di semua titik di dalam bola tersebut teman-teman. Di dalam bola itu kan banyak sekali titik-titik. Nah itu firman Tuhan itu bisa diartikan dinamis seperti itu teman-teman. Ya tidak bisa cuma satu garis vertikal atau satu garis horizontal, nggak bisa. Tapi di seluruh permukaan bola itu, ya itulah firman Tuhan gitu. Jadi betapa kayanya arti firman Tuhan apabila kita menghidupkan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Apabila kita menghidupkan hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat yang dari manusia teman-teman. Kalau hikmat yang dari manusia terlalu dangkal gitu. Yang ngebahas firman Tuhan itu terlalu dangkal. Jadi kembali lagi yang pagi ini saya pengen coba sharingkan itu adalah, yaitu balik lagi, banyak sekali orang dunia yang merasa takut sekali akan membicarakan tentang kematian. Padahal kematian itu adalah sudah pasti kepastian, tidak mungkin tidak pasti gitu. Ya, tinggal masalahnya kan waktunya teman-teman ya. Kalau di firman Tuhan katakan ada yang orang dikasih rata-rata itu 70 sampai 80 tahun, ya ada orang yang meninggal sebelum 70 tahun dan ada orang meninggal setelah 80 tahun. Tapi kalau di firman Tuhan katakan umur yang terpanjang bagi manusia sekarang ini ya 120 tahunan teman-teman. 120 lebih dikit lah gitu. Ya itu seperti itu. Kayak Nabi Musa kalau nggak salah ada yang menyimak gitu 123 tahun gitu. Nah kurang lebih seperti itu teman. Jadi umur manusia yang termaksimal itu 120 tahunan teman-teman. Nah tapi kan tetap berujung kematian teman-teman. Mau berapa lama pun juga gitu. Mau di bawah 70 tahun atau di atas 80 tahun. Tapi berujungnya kan 120 tahunan itu kan ada cerita mati gitu, cerita kematian, cerita meninggal dunia. Jadi kita kalau mau ya kita nggak boleh misalnya ketakutan atau misalnya jadi trauma ya apabila kita bicara tentang kematian. Justru itu yang kita mesti kupas teman. Apa yang kita mesti persiapkan, apa yang kita harus kita songsong ya menjelang kematian kita. Dan kita harus mengerti bahwa yang namanya setelah istilahnya kematian tubuh kita gitu, itu berujung kan langsung penghakiman dan penghukuman teman-teman. Nah ini kalau sampai misalnya penghakiman ini dan saya katakan apabila orang yang tidak melakukan firman Tuhan ya akan dihukum, ya masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka. Tapi sebaliknya orang yang melakukan firman Tuhan ya penghukumannya ya akan masuk ke dalam keselamatan kekal di dalam sorga. Itu saja teman-teman. Jadi urusan
neraka dan surga, surga dan neraka itu bukan nanti teman-teman, bukan urusan nanti. Ya kita pengen nentukan kita masuk neraka atau surga itu justru dari sekarang teman-teman. Kita mau kemana gitu? Nggak bisa dipending nanti kita nentukan waktu kita sudah meninggal dunia baru kita bergening sama Tuhan untuk masuk neraka ke surga. Nggak bisa teman-teman. Tuhan itu tidak melihat bergeningnya kita, tawar menawar kitanya, tapi Tuhan itu hanya melihat bahwa yang dilakukan oleh kita apa gitu. Ya kalau memang kita melakukan perintah firman Tuhan, ya pasti nggak usah bergening juga pasti masuk surga gitu. Tapi sebaliknya apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, ya nggak usah runding-runding lagi, ya pasti masuk neraka teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi apa yang kita mau tentukan surga atau neraka itu bukan nanti teman-teman, dari sekarang. Dari sekarang kita mau menentukan kemana. Bahkan apabila kita sudah mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, bahwa di neraka itu ada levelingnya teman-teman, ya di surga itu juga ada levelingnya. Kalau diumpamakan di neraka itu levelingnya makin rendah, kalau di surga levelingnya makin tinggi gitu. Nah ini tinggal kita hidup yang sudah mengerti akan firman Tuhan dan kita berani melakukan firman Tuhan, tinggal kita pengen uber di leveling mana teman-teman. Ya kalau firman Tuhan katakan Tuhan sih ngarepin manusia gitu, kita ini ada di level yang tertinggi, pengennya Tuhan seperti itu, menjadi timnya Tuhan di dalam surga atau menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Tuhan pengen seperti itu teman-teman. Bahkan Tuhan berulang kali katakan bahwa ya ayo dong kita belajar untuk bisa serupa dengan Nabi Isa. Ya bagaimana kita bisa benar-benar serupa dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ya bagaimana supaya kita mau bisa sempurna seperti yang Tuhan Allah rancang dan kendaki loh, bahwa itu Tuhan Allah itu rancang dan mengendaki kita untuk bisa hidup sempurna teman-teman. Supaya apa sih gitu? Supaya serupa dengan Nabi Isa, supaya serupa dengan perintah peraturan firman Tuhan, supaya sempurna seperti yang Tuhan Allah inginkan gitu, rancang dan kendaki. Semua itu cuma satu teman, yang berujung karena kita di level surga itu ada positioning yang lebih tinggi teman-teman. Nah, untuk bisa sampai masuk di posisi tinggi, Tuhan ajarkan bahwa ya kita tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan, tapi kita juga harus belajar mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita teman-teman. Jadi kita tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan, menjadikan firman sebagai konsumen kita gitu, kita konsumennya firman Tuhan, tapi bagaimana caranya kita menjadi produsen firman teman-teman. Nah itu, kalau kita menjadi produsen firman Tuhan, ya kita akan bisa masuk ke dalam posisi surga yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya teman-teman, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu pun ada levelingnya aja teman-teman. Sampai seberapa banyak levelingnya gitu. Ya sama saja. Ya semakin tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti mungkin orang jadi jahat, sadis, egois, segala macam gitu. Ya akhirnya mungkin di nerakanya di posisi yang paling rendah teman-teman. Tapi kalau yang agak baik, ya mungkin masih ada pertimbangan untuk bisa masuk ke neraka di level-level yang tidak terlalu rendah. Tapi kalau orang baik itu dianggap masih bisa ada dipertimbangkan menjadi benar gitu, ya melakukan benar, ya bisa selamat juga teman-teman. Jadi makanya kembali lagi batasan kitanya mau naruhin kita di mana, nah itu tergantung dari pengenalan pengertian kitanya sendiri akan firman Tuhan teman-teman. Jadi intinya gitu, di tema saya katakan kematian adalah perihal kepastian yang harus kita persiapkan dari hidup kita sekarang di dunia fana ini. Nah ini saya coba bacakan dasar firmannya dulu teman-teman, nanti saya susun ke draft gitu. Kalau dasar firmannya di kitab Galatia teman-teman, di kitab Galatia pasal 5 teman-teman. Coba teman-teman cari Galatia pasal 5. Itu saya bagi dua teman-teman. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15, dan saya sambung lagi dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 teman-teman. Nah ini saya coba bacakan, judulnya itu kemerdekaan bagi orang percaya gitu. Kemerdekaan bagi orang percaya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nabi Isa telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi waktu kalau secara Nasrani teman-teman, apabila kita terima Tuhan, dibaptis dengan nama Nabi Isa juga selain nama Tuhan Allah gitu, ya kita itu seolah sudah dimerdekakan teman-teman. Tidak ada sesuatu
apa beban gitu dari dunia itu yang bisa menghalangi kita gitu. Nah ini yang mesti kita lepasin semua gitu. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, yang namanya Nabi Isa sama sekali tidak akan berguna bagimu gitu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh yang hukum Taurat. Kamu lepas dari Nabi Isa, dari firman Tuhan, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah ini teman-teman asal tahu aja teman-teman, apabila hukum Taurat dalam arti kata, kalau kita bicara secara umumnya firman Tuhan itu hanya bicara dipisahkan dari Tuhan, ya firman Tuhan itu jadi hanya peraturan yang tadi, yang formal, yang mati, yang baku, yang hukum gitu. Akan seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita bicara firman Tuhan yang sama itu dihidupkan dengan hikmat Tuhan oleh karena roh Tuhan. Nah ini menjadi parameter firman itu menjadi apapun juga dari kasih karunia Tuhan teman. Bukan karena karena yang kita perjuangkan sendiri, apa yang kita perbuat sendiri gitu. Bukan itu. Jadi apabila firman Tuhan dihidupkan dengan roh Tuhan, maka firman Tuhan itu ya akan menjadi targetnya, pengharapannya itu akan yang dari kasih karunia Tuhan, bukan dari kita, bukan dari kita mengadakan diri kita sendiri, tapi kita berharap kepada Tuhan, kita beriman seperti itu teman-teman. Sebab oleh roh Tuhan dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah ini yang dikatakan begitu. Jadi apabila kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, yang ujungnya itu kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, bukan karena istilahnya di bawah hukum gitu, di bawah hukum si kitab Taurat atau kitab nabi-nabi atau firman Tuhan tadi teman-teman. Jadi kita kalau bicara menghidupkan hikmat Tuhan, ya roh Tuhan, ya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan gitu. Jadi segala sesuatu ini ya kita mengharapkan Tuhan yang memberikan kepada kita gitu. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Nabi Isa atau yang sebagai pelaku firman Tuhan, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja ya oleh kasih gitu. Jadi kuncinya nanti bukan formalitas kita terima Tuhan atau tidak, ya kita dibaptis atau tidak. Kalau mungkin di muslimnya itu kan umumnya kan katakan kan kalau tanda-tanda bahwa terima Tuhan itu kan disunat gitu. Ya jadi kalau dari sisi Nasrani disunat atau dibaptis atau tidak itu tidak terlalu masalah teman-teman. Yang penting itu justru dari semua itu ya hanya iman yang bekerja oleh kasih gitu. Jadi bagaimana adanya di iman kita sendiri, meskipun secara formalitas ya dunia itu ya bagi muslim harus mengalami sunat karena memang itu untuk pengakuan horizontalnya gitu, sebagai bukti bahwa secara horizontal dia sudah terima Tuhan dan firman Tuhan. Begitupun di Nasrani teman-teman dengan istilah dibaptis gitu. Jadi secara horizontal hubungan manusia dengan manusia tahu bahwa kita itu sudah terima Tuhan dan terima firman Tuhan. Nah ini yang bisa membedakan tadi. Kalau orang yang sudah mengaku menerima Tuhan dan firman Tuhan itu kategorinya bisa katakan bukan orang dunia lagi teman-teman, tapi orang keyakinan. Kenapa orang berkeyakinan? Ya karena orang itu sudah menerima firman Tuhan dan pribadi Tuhan Allah gitu, secara simbolis, secara formalitas. Meskipun ya orang yang beragama ini belum tentu mengerti akan firman Tuhan, karena mungkin membaca pun tidak teman-teman. Yang membaca firman Tuhan pun tidak. Bagaimana bisa mengenal firman Tuhan? Merenungi firman Tuhan pun tidak pernah. Ya bagaimana bisa mengerti firman Tuhan? Dan karena tidak mengenal lebih dalam dan tidak mampu mengerti firman Tuhan, lah bagaimana dia bisa melakukan firman Tuhan gitu? Nah sedangkan kalau bicara Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, melakukan firman Tuhan itu adalah satu hal yang dianggap tidak wajar dan kebodohan bagi duniawi. Ya pasti berarti kan dapat tentangan, pasti mendapat pertentangan dari dunia. Nah dunia yang paling dekat itu kan keluarga kita sendiri teman-teman. Jadi waktu keluarga kita tidak mengerti akan firman Tuhan, ya kita hidup dengan melakukan firman itu akan mendapat tentangan teman-teman. Ya dapat cemooh, dapat tindakan. Bahkan mungkin suami ditindas oleh istrinya, ditindas oleh anaknya, ditindas oleh orang tuanya, oleh mantunya, oleh mertuanya. Bisa seperti itu teman-teman. Seorang istri pun sama, bisa ditindas suaminya, bisa ditindas anaknya, mantunya,
orang tuanya, mertuanya, bisa seperti itu. Bahkan bisa ditindas juga teman-teman secara komunitas, bisa juga ditindas secara masyarakat gitu. Jadi memang kenapa kalau orang yang mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu ya memang firman Tuhan katakan akan menderita teman-teman. Nah cuman Tuhan kan perlengkapin kita dengan bagaimana kita memiliki iman untuk percaya dan iman untuk kuat menahan derita teman-teman. Nah itu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai apa? Jadi senjata kita untuk sukses tetap hidup dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya itu teman-teman. Tuhan pengen seperti itu teman-teman. Jadi ini teman-teman asal tahu aja gitu. Jadi formalitas itu nggak terlalu penting gitu. Yang penting itu bagaimana iman kitanya gitu. Dahulu kita berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kita sehingga kita tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Tuhan atau dari Nabi Isa, dari firman Tuhan yang memanggil kita gitu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kita bahwa kita tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kita, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia gitu. Jadi kalau orang yang menentang melakukan firman Tuhan, ya dampaknya akan ketemu dengan hukuman yang dari Tuhan gitu. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, ya waktu Nabi Isa diutus di dunia itu kan disalib teman-teman. Ya salib bukan batu sandungan lagi gitu. Nah ini mestinya seperti itu gitu. Baiklah mereka yang menghasut kita itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kita telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah ini karena memang kalau kita ikut dengan Tuhan, kita hidupkan roh Tuhan, jadi akhirnya kita lebih leluasa teman-teman. Ya kita ini jadi lebih merdeka. Nah cuman firman ingatkan, jangan sampai kemerdekaan itu dibuat hal-hal negatif teman-teman. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi minimal teman-teman, sebagai kita yang melakukan firman Tuhan itu dengan cara sesuai dengan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, yang minimal ya Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan, ya kita harus mengasihi sesama kita teman-teman. Itu kunci utamanya dari kitab Taurat atau kitab Nabi-Nabi itu bagaimana kita mengasihi sesama kita. Seperti halnya kita mengasihi Tuhan dan seperti halnya kita mengasihi diri kita sendiri teman-teman. Kita harus bisa belajar seperti itu. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah ini firman Tuhan juga ingat seperti itu. Ini saya lanjut teman-teman di Galatia tadi pasal 1 sampai 15. Sekarang saya lanjutkan lagi ke Galatia 5 pasal 16 sampai 26 teman-teman. Hidup menurut daging atau roh gitu. Jadi ada pilihan. Kalau secara rohani kan dikatakan bahwa kita ini kan terdiri dari ada daging, tubuh teman-teman, ada jiwa, ada roh gitu. Tapi roh itu di tengah-tengah teman-teman. Jadi roh itu di tengah-tengah antara daging dengan roh. Ya berarti jiwa bukan roh. Jiwa itu ada di tengah-tengah antara daging dan roh gitu. Jiwa itu ada di antara tubuh dan roh gitu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi tarik menarik teman-teman. Ya firman Tuhan katakan di ayat 16-nya Galatia 5 pasal 16 itu bagaimana caranya Tuhan ingin. Firman Tuhan inginkan bahwa kita hidup itu harus dengan cara roh gitu. Nah waktu dengan cara roh, jiwa kita akan lebih ke roh. Waktu roh dan jiwa kita ke arah roh, tubuh kita ke bawah teman. Daging kita hilang itu, akan masuk ke dalam roh. Sebab keinginan dari daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kita setiap kali tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Nah ini kita selalu beda teman. Apabila kita ngikutin roh, jiwa itu ketarik ke dalam tubuh, berarti kita akan menjadi duniawi. Tapi kalau jiwa ini ketarik ke dalam roh, ya kita akan hidup sebagai orang-orang rohani teman-teman. Dan ini bertentangan, beda teman-teman. Yang tadi sering saya sharingkan bahwa kalau cerita duniawi
ya target utamanya adalah bagaimana target sukses duniawi, bahagia duniawi, memenuhi kebutuhan nafsu-nafsu duniawi dengan segala macam cara dihalalkan, teman-teman. Itu tujuan duniawi. Tapi kalau tujuan akhirat kan beda, teman-teman. Bagaimana mendapatkan target kekal hidup di akhirat, di dalam surga, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat yang kekal gitu. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam surga, bahkan di posisi yang tinggi apabila kita memang bisa tidak hanya melakukan bantuan tapi juga mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, teman-teman. Jadi ini yang dikatakan seperti itu, teman-teman. Akan tetapi jikalau kita memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buat roh ialah kasih. Nah ini kalau setiap buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, barang siapa menjadi milik si firman Tuhan, milik Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang namanya hawa nafsu dan keinginan itu sudah dibunuh, teman-teman, sudah dimatikan gitu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah ini tema ini, teman-teman, dasarnya dari kitab Galatia pasal 5 1 sampai 15 dan Galatia pasal 5 ayat 16-26. Saya sudah bacakan, teman-teman. Nah sekarang saya coba masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Siapa tahu bisa lebih melengkapi gitu. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 5. Jika roh kita bahkan secara tubuh dan jiwa kita secara simbolis atau formalitas telah terima Tuhan dan firman Tuhan, maka Tuhan sudah memerdekakan hidup kita dengan tidak harus hidup melakukan firman Tuhan dalam bentuk perintah dan peraturan hidup benar dengan cara kaku, teori, serta hukum-hukum dunia saja, teman-teman. Jadi apabila kita jadi jika roh kita bahkan secara tubuh dan jiwa kita secara simbolis, ini berarti kalau bicara yang tadi Nasrani kan dibaptis, teman-teman. Kalau secara Muslim, teman-teman saya dan keluarga saya kan katakan disunat gitu, kan gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kalau jiwa kita secara simbolis dan formalitas telah terima Tuhan dan firman Tuhan, maka Tuhan sudah memerdekakan hidup kita dengan tidak harus hidup melakukan firman Tuhan dalam bentuk perintah dan peraturan hidup benar dengan cara kaku dan teori serta hukum dunia saja. Karena roh Tuhannya sudah hidup, teman-teman. Roh Tuhan di dalam kita ini sudah hidup. Nah, waktu roh Tuhan dalam kita sudah hidup, firman Tuhan itu yang tadi dikatakan menjadi rema, teman-teman. Firman itu jadi artinya di dalam satu bidang bola itu bisa mungkin semua gitu. Di titik manapun itu firman itu jadi mungkin. Tetapi kalau kita bicara dari memperlakukan firman Tuhan itu dari sisi duniawi, yaitu paling kalau saya lihat kan 360 derajat lingkaran horizontal pun belum tentu bisa. Ya, bagaimana 360 derajat secara horizontal secara vertikal pun belum tentu bisa. Karena arahnya jadi satu, teman-teman. Beda apabila roh Tuhan dihidupkan di dalam firman Tuhan, ya arti Tuhan itu jadi sebanyak titik-titik di dalam bola itu, teman-teman. Enggak terbatas, itu banyak sekali gitu. Nah, ini yang dikatakan kalau kita sudah jadikan firman Tuhan itu rema, ya firman Tuhan itu jadi tidak kaku, tidak hanya sifatnya teori dan tidak sifatnya hukum-hukum saja, teman-teman, tapi hidup dan dinamis gitu. Itu yang diharapkan oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan itu harus dihidupkan oleh Tuhan ya untuk kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Galatia pasal 5 ayat 6 sampai 12. Bagi orang yang sudah mengenal dan mampu mengerti serta berani melakukan firman, maka firman tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi firman akan menjadi dinamis dan hidup oleh karena interaksi roh kita dengan roh Tuhan.
di mana roh Tuhan kehendak kita hidup bukan dengan hukum, tetapi hidup oleh kasih karunia Tuhan dengan hidup beriman dan menantikan kebenaran yang kita harapkan itu. Nah ini teman-teman, jadi Tuhan itu pengen sekali kita hidup itu kan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Ya, apa yang Tuhan harapkan dengan apa yang kita harapkan itu sama, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa masuk dalam rancangan kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa masuk dalam rancangan kehendak Tuhan, ya kembali lagi, ya bagaimana kita melakukan firman Tuhan bukan hanya dengan pola-pola hukum gitu, tapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu dengan hikmat yang dari Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan yang berujung ya dengan teori-teori kasih karunia Tuhan, teman-teman. Jadi ya kembali lagi di dalam Tuhan itu seolah Tuhan pengen sekali kita hidup itu ya dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan, bukan dengan mengandalkan seperti orang duniawi, mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia gitu. Ya manusia lain, bukan itu teman-teman. Jadi di dalam Tuhan itu Tuhan pengen sekali supaya kita mengandalkan Tuhan itu gitu. Lewat kasih karunia Tuhan yang diberikan untuk kita masing-masing itu deh. Nah ini jadi untuk bisa seperti itu ya itu butuh untuk bisa menerima kasih karunia yang dari Tuhan itu ya kita butuh hidup beriman, menantikan kebenaran yang kita harapkan itu teman-teman. Nah harapan kita di mana ya? Harapannya ada di janji-janji Tuhan teman-teman. Janji-janji Tuhan itu adalah pengharapan kita gitu. Galatia pasal 5 ayat 13-15. Kasih karunia Tuhan merdekakan kita dengan hidup lebih bebas dari hukum-hukum firman Tuhan. Hidup dengan hidupkan firman Tuhan, dengan hidupkan roh Tuhan. Sehingga arti firman yang oleh hikmat manusia hanya berarti logos, diubah dengan hikmat Tuhan menjadi rema, yakni firman yang hidup sesuai pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan. Yang ini teman-teman. Jadi yang tadi dikatakan apabila firman Tuhan itu dihidupkan oleh roh Tuhan, ya akhirnya ya yang keluar firman Tuhan itu dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, dan pikiran perasaan kehendak Tuhan itu yang menentukan ya kita harus apa gitu teman. Nah jadi kalau kita tidak tanya ke roh Tuhan gitu, ya nggak bisa teman-teman. Waktu segala macam kita pertanyakan ke Tuhan, ya akhirnya kita jadi hidup benar-benar bergantung dengan Tuhan dari kasih karunia Tuhan. Nah ini orang dunia nggak suka teman-teman. Ya hidup bergantung sama Tuhan gimana gitu. Contoh misalnya orang itu benci sekali loh. Contoh misalnya dalam hal yang kecil aja. Ya nanti siang kita mau makan apa ya? Ya kalau kita bicara sudah terbiasa menghidupkan roh Tuhan, urusan makan aja bisa tanya ke Tuhan gitu. Ini mau makan di mana Tuhan nanti siang nih Tuhan? Kira-kira yang paling tepat, yang paling cocok, yang paling ideal yang mana gitu. Itu aja tanya. Dan kalau kita ngomong seperti itu kepada orang dunia, dia anggapnya kan kebodohan, masa soal makan aja mesti tanya ke Tuhan. Ya kebodohan, ketidakwajaran ini orang udah gak waras nih, misalnya cuma urusan makan aja tanya sama Tuhan. Nah padahal kalau cerita kita mau menghidupkan roh Tuhan, ya Tuhan itu perlu bicara sampai segitu dalam teman-teman. Coba kita berandai-andai kalau kita tahu posisi Tuhan adalah maha hadir gitu. Ya bagi setiap manusia itu ada satu Tuhan di dalam kita masing-masing. Coba bayangin, kalau 24 jam kita tidak pernah ajak ngobrol roh Tuhan, tidak pernah ajak ngobrol Tuhan, dan Tuhan kayak apa bosannya gitu. Ya 24 jam ketemu kita nggak pernah ajak ngobrol teman-teman. Ya berarti kan kalau kita memang, kalau bicara Tuhan, roh Tuhan itu kan lebih-lebih dari istri kita, lebih-lebih daripada anak kita, lebih-lebih mungkin kalau yang belum nikah mungkin lebih-lebih dari pacarnya gitu. Ya memang seperti itu teman-teman, lebih dari orang tua kita. Jadi apa, roh Tuhan itu ada hadir di setiap manusia itu ya satu persatu, one by one gitu. Nah ini bagaimana caranya ya kita bisa menghidupkan roh Tuhan itu ya kalau bisa 24 jam teman-teman. Kalau kita udah bicara 24 jam harus menghidupkan roh Tuhan, berarti yang tadi saya katakan hal apapun juga akan kita bicarakan dengan roh Tuhan gitu. Jadi tidak bisa dibatasi ini hal penting, ini hal tidak penting, ya ini hal kecil, ini hal besar gitu. Nggak bisa teman-teman, semua gitu. Jadi buat Tuhan itu pengen kecil mau besar, penting nggak penting, gampang semua buat Tuhan gitu, mudah semua gitu. Jadi kita harus mulai belajar bagaimana benar-benar menghidupkan roh Tuhan itu dengan cara membicarakan perihalnya kita terhadap Tuhan, apapun juga masalahnya teman-teman, harus kita selesaikan gitu. Galatia pasal 5 ayat 16-18. Firman Tuhan ajarkan agar kita hidup oleh roh, yakni hidup dengan selalu kaitkan dasar-dasar kebenaran hidup dalam firman sebagai peta, dengan hidup selalu dalam tuntunan Tuhan melalui roh Tuhan sebagai kompasnya. Jadi berulang kali saya sharingkan ke teman-teman gitu, bahwa hidup ini yang namanya firman Tuhan itu penting sekali teman-teman. Cuman firman Tuhan itu harus bisa dihidupkan oleh roh Tuhan gitu, sehingga firman Tuhan itu menjadi peta, roh Tuhan itu menjadi kompas. Nah
banyak orang yang cuman bicara teologi, yang hanya bisa liturgis doang teman-teman. Menghidupkan firman Tuhan hanya dari pikiran perasaan kehendaknya kita sendiri manusia atau manusia lain teman-teman. Cuma sebatas itu. Lupa bahwa ada firman Tuhan yang katakan bahwa apabila kita sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan, ya kita harus bisa menghidupkan roh Tuhan untuk mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu yang lupa teman-teman. Dan kalau saya bilang mayoritas orang nggak mengenal, mengerti akan ini teman-teman. Jadi orang berkeyakinan itu rata-rata tidak mengenal. Kalau mereka sudah mengenal akan roh Tuhan, nggak mungkin jadi berkeyakinan lagi. Orang itu pasti akan ekstrim, akan radikal positif, ya menghidupkan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan itu sebagai peta dan juga kompasnya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Jika hidup kita menyimpang dari firman Tuhan dan roh Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi perbuatan yang terkait dengan nafsu-nafsu duniawi. Nah ini bahayanya gini teman, kalau firman Tuhan dan roh Tuhan dihidupkan, kita akan keseret lagi masuk ke dalam apa yang diinginkan oleh duniawi gitu. Berbeda sekali jika kita hidup di dalam jalan firman Tuhan dan roh Tuhan, maka kita akan hidup sesuai dengan rancangan dengan roh Tuhan. Nah kalau kita sudah tidak mengadakan firman Tuhan dan roh Tuhan, atau kita cuma mengajarkan firman Tuhan saja gitu, ya tidak ada roh Tuhannya, ini bahaya sekali teman-teman. Jadi coba teman-teman simak ya. Yang benar itu kan harus bisa menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan. Baru kita mencapai masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Tapi kalau seandainya dalam hidup kita teman-teman hanya menghidupkan firman Tuhannya saja tanpa roh Tuhan, ini jadi terlalu teologi teman-teman, terlalu bicara formal gitu, simbolis, tapi tidak hidup sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan, tidak hidup dengan pikiran bersandar, padahal dasarnya dari firman Tuhan. Itu apabila kita cuma bicara menghidupkan firman Tuhan saja. Tapi sebaliknya teman-teman, apabila ada orang yang hanya menghidupin roh Tuhan saja, saya juga khawatir nggak punya dasar gitu. Yang dihidupkan roh siapa? Nah, kalau kita bicara roh Tuhan gitu, roh Tuhan itu berarti kan harus ada landasan firman Tuhannya, sehingga yang bisa betah itu hanya roh Tuhan. Nah, tapi kalau seandainya kita nggak punya landasan firman Tuhan, ya lama-lama roh apa aja bisa masuk ke dalam kita teman-teman. Roh-roh jahat itu akan masuk ke dalam kita. Nah ini kan resiko sekali, lama-lama jadi dukun teman-teman. Kita bisa jadi ngeroh gitu, tapi bukan dari roh Tuhan, tapi dari roh siapapun juga, roh jahat manapun juga. Yang ini nggak beda sama dukun kan, atau orang pinter gitu. Nah ini yang kita mesti hati-hati. Jadi kita memang mesti menguasai dasar-dasar firman Tuhan, dan kita juga harus menghidupkan roh Tuhan. Nah itu baru benar teman-teman. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26. Jika kita milik Tuhan, maka kita hidup bukan dengan pola dan cara-cara duniawi, tetapi hidup dengan harus persiapkan meninggalkan dunia, karena kematian adalah hal kepastian, dan perihal surga atau neraka adalah masalah sekarang yang harus kita persiapkan. Jadi hidup kita di dunia adalah persiapan kumpulkan amal dan ibadah sebagai bekal akhirat kita nanti untuk masuk dalam surga teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi bahwa ya ini teman-teman yang masih punya rasa takut meninggal dunia itu coba koreksi diri, jangan-jangan masih ada misunderstanding, salah pengertian yang tentang akan firman Tuhan tadi gitu. Karena kalau kita sudah lebih mengenal, lebih mengerti akan firman Tuhan, dan kita berani melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita sudah tidak akan ada kekhawatiran bahwa kita akan meninggal dunia, karena memang meninggal dunia adalah udah pasti gitu. Yang namanya meninggal dunia, bahkan ada mentor rohani yang mengumpamakan seperti contohnya orang berwisata katanya. Jadi kalau surga itu adalah tempat wisata yang kita tuju gitu, yang kekal yang kita tuju. Kalau tempat wisata yang di dunia ini kan sifatnya sementara semua teman-teman. Tapi kalau istilahnya untuk yang di dalam alam kekal, ya tempat wisata kita, tempat tinggal kita, rumah kita yang abadi, rumah kita yang ideal gitu. Ya bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang kekal, dalam arti kata mendapatkan damai sejahtera yang kekal gitu. Ya bagaimana bisa hidup berkeselamatan gitu. Ya nggak bisa jauh-jauh teman-teman, yang harus bisa yang mempersiapkan gitu dari sekarang kita hidup ini teman-teman, dari dunia kita hidup ini gitu. Karena waktu kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi teman-teman. Ini yang firman Tuhan selalu ingatkan, jangan sampai ditunda-tunda gitu, jangan sampai kita melakukan antisipasi kematian kita itu, persiapan kematian kita itu setelah kita benar-benar mati fisiknya, meninggal dunia gitu. Nah itu Tuhan katakan di dalam
waktu kita meninggal dunia, kita pindah gitu dari alam dunia sekarang menjadi ke alam akhirat. Nah, waktu kita masuk ke dalam akhirat, teman, langsung kita mendapat penghakiman dan penghukuman. Nah, tidak bisa ada roba apa-apa, teman-teman. Jadi tidak bisa nanti saya mau berbuat ini udah nggak bisa, teman, karena Tuhan yang menghukum dengan dasar apa yang sudah kita perbuat selama di dunia ini. Jadi kembali lagi, ya kematian kalau menurut saya ya kita nggak boleh takuti, karena kematian adalah udah pasti, ya perihal kepastian, bukan yang ragu-ragu nanti mati atau nggak mati. Ya pasti mati kok ujungnya, cuman masalahnya soal waktu aja, teman-teman. Bisa di bawah 70, bisa di atas 80, atau maksimal bisa 120 tahunan gitu, tapi ujungnya pasti kepastian, teman, pasti mati gitu. Nah, ya ini berarti kita harus persiapkan, teman. Apabila kita percaya bahwa kematian itu adalah kepastian, berarti kan apa yang harus kita persiapkan sekarang? Nah, persiapkan ini, dan saya katakan persiapkannya harus mulai dari dunia fana ini, teman-teman. Nggak bisa dipersiapkan nanti setelah kita meninggal dunia di alam akhirat. Alam akhirat itu tidak pernah bisa ada berubah apa-apa, teman-teman. Tidak bisa ada yang berubah. Dan teman-teman juga mesti sadar, apa yang kita lakukan di dunia ini, tidak ada satupun yang bisa dibawa hasil dunia ini ke dalam alam akhirat. Maka Tuhan katakan bekal di dalam akhirat, di dalam surga itu bukan hal-hal yang hasil dari duniawi ini, tapi ya bekal-bekal untuk ya mendukung ya bekal akhirat kita nanti di dalam surga. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.